juga Kak Mary berharap adik-adik tetap sehat. Ya, hari ini Kak Mary kita senang sekali Kak. Iya. Kita kembali beribadah. Iya. Ada peraturan Kak yang harus adik-adik taati semuanya. Apa ya Kak kira-kira? Ya betul Kak Ades. Yang pertama, adik-adik sebelum mengikuti ibadah tentunya harus sudah mandi dan berpakaian rapi nih kayak kita nih ya. Biar cantik, biar ganteng ya Kak Mary ya. Betul. Karena kita masih ada di tahun yang baru Kak Mary. Betul sekali. Ya. Lalu yang kedua, pada saat adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu, jangan tidur-tiduran atau jangan lari-larian. Harus duduk yang manis dan fokus mengikuti ibadah sekolah minggu. Betul sekali. Dan yang paling penting Kak Mary, jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya. Ya, sudah siap Kak Mary kita beribadah? Siap. Yes, adik-adik semua sudah siap. Kak Anies dan juga Kak Mary mengundang adik-adik sekolah minggu semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Yuk kita menaikkan satu pujian kita Kak. Kita mau katakan bertemu di dalam kasih-Nya. Adik-adiknya kita nyanyi sambil kami berdiri ya Anies ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi ya Kak Mary ya, kita mau naikkan Ya, pujian. Kak Ya, sama-sama adik ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Ya Allah Bapa, dalam tahta kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini kami boleh bertemu kembali ya Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu melalui virtual. Tuhan Yesus, berkatilah dan sertailah ibadah kami dari awal pertengahan hingga nanti pada akhirnya, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik, dan juga tentunya kami memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan juga ya Tuhan, berkatilah semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah di dalam nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka boleh mendengarkan dan juga mengerti maksud dari firman Tuhan yang akan diajarkan nanti ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya boleh
dipersilakan untuk duduk kembali. Buat adik-adik sekolah minggu semuanya, siapa di sini yang masih ingat dan juga hafal akan ke-10 perintah Allah? Boleh tunjuk tangannya ya di rumahnya masing-masing. Karena hari ini Kandes mau ajak adik-adik sekolah minggu semuanya untuk kembali mengingat akan perintah Allah yang ke-9 dan juga perintah Allah yang ke-10. Perintah Allah yang ke-9 ialah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan perintah Allah yang ke-10 ialah jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Kak Mary, siapa yang di sini senang jadi anak-anaknya Tuhan Yesus, Kak? Aku senang banget Kak Ande. Ya, tentu sekali kami juga senang Kak Mary ya. Pasti adik-adik semua juga akan senang menjadi anak-anak Tuhan. Ya, kalau anak Tuhan tuh gak boleh apa ya Kak Mary? Satu, nggak boleh bohong. Betul. Lalu? Dua, nggak boleh nakal. Betul sekali, seperti pujian yang hari ini kita mau naikkan Kak Mary. Ya, Kak Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini ya adik-adik semuanya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, 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 bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh nakal, 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 nakal itu dosa, nakal, 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 nakal itu dosa, nakal, 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 nakal itu dosa, anak Tuhan tak boleh nakal. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, 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 bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, baik adik-adik sekolah minggu semuanya, hari ini Kak kita mau mempersiapkan akan persembahannya kita untuk kita mau berikan kepada Tuhan yang terbaik. Buat adik-adik sekolah minggu semuanya, persembahannya boleh dikirimkan atau ditransfer, minta tolong papa mama ya Kak atau kakak-kakaknya untuk ditransfer ke rekening salah satu guru sekolah minggu yang nanti akan tertera di bawah ini ya. Atau adik-adik sekolah minggu bisa mengumpulkan terlebih dahulu persembahannya, lalu bisa langsung diberikan kepada guru-guru sekolah minggu yang terdekat ya Kak ya. Yuk sama-sama adik-adik kita mempersiapkan persembahan kita dan kita mau kembali menaikkan pujian kita. Kita mau katakan, aku bawa persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa
saatnya kita mau berdoa untuk membawa persembahan kita. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami ingin memberikan yang terbaik dari hidup kami melalui persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh berguna dan dapat digunakan untuk membantu teman-teman kami, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, adik-adik sekolah minggu semuanya dan juga Kak Mary, kita berdua mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk bersama-sama kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik sekolah minggu semuanya boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, Kak Andes, hari ini ada kesaksian dari siapa? Dari kakak-kakak guru sekolah minggunya. Apa yang tidak sabar ingin lihat ya Kak Mary? Yuk kita saksiin sama-sama adik-adik. Firman Tuhan kali ini disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Charles Bultom. Mari sama-sama adik-adik kita mendengarkan dengan baik, supaya setiap firman Tuhan yang nanti akan disampaikan bisa kita pelajari dengan baik dan juga kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang seperti engkau, besar perkasa
Allah Bapa di dalam tata kerajaan surga, selamat pagi, terima kasih buat hari ini. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba waktunya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan, sertai kami Tuhan di dalam mempelajari dan juga membaca firman Tuhan, agar kami boleh mengerti maksud dari firman Tuhan yang Tuhan ajarkan pada kami melalui Bapak Pendeta kami. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati Bapak Pendeta kami di dalam penyampaian firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan juga memahami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKU Petra Pondok Pucung. Saya mengucapkan selamat tahun baru buat anak-anak sekolah minggu, juga buat orang tua dan para guru. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan kita di tahun 2022 ini ya. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan membahas satu tema, sukacita sejati. Ya, pembacanya dari Injil menurut Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12 dan 17 sampai 20. Nah, anak-anak semua, apa itu sukacita? Ya, ada anak-anak yang bersukacita kalau mereka mendapatkan hadiah. Ya, hadiah yang diinginkannya, ya misalnya sepatu baru, ya. Juga misalnya diajak untuk ke tempat wisata yang lama dia inginkan, ya, sehingga hatinya bersukacita. Atau juga mungkin karena nilai raportnya baik, ya, atau juara di kelasnya, ya, sehingga dia merasakan sukacita. Ya, ada juga yang berkata, "Oh, aku sukacita ketika papa mama bisa kumpul, ya, atau papa dulu sakit sekarang sembuh, ya, sehingga hati kita bersukacita, hati anak-anak bersukacita." Ya, itu memang semua sukacita, ya. Tapi hari ini kita membahas dari Injil Lukas pasal 10
itu adalah satu kisah di mana Tuhan Yesus mengutus 70 murid dan mereka melakukan perjalanan, ya. Nah, anak-anak semua, ini ada sebuah gambar, ya, gambar jalan, ya. Jadi Tuhan Yesus mengutus 70 murid, mereka berjalan berdua-dua, ya, mereka diutus, ya. Tetapi mereka dalam perjalanan itu bukan sekedar melihat jalan, melihat pemandangan, melihat banyak orang atau pasar atau tempat-tempat wisata, bukan. Mereka melakukan perjalanan itu karena mereka diutus oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi mereka melakukan perjalanan dengan sebuah tujuan. Ya, tujuannya adalah mereka memberitakan kabar baik, ya. Nah, sebabnya anak-anak semua, bulan ini adalah bulan Januari, kita juga melakukan sebuah perjalanan di tahun 2022 ini. Ya, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu menjaga kesehatan, betul. Kita perlu menjaga prokes, betul. Dan juga kita perlu memberitakan kabar baik di dalam perjalanan kita di tahun 2022. Ya. Nah, anak-anak semua, juga orang tua, rupanya ketika Tuhan Yesus mengutus murid-murid, ya, Tuhan Yesus mengutusnya seperti sebuah ujian. Ya, ini Bapak ambil alat peraga, ada papan ujian, ya. Biasanya anak-anak kalau mau ujian pakai papan ujian, ya. Lalu ada kertas ujian, ya. Bagaimana perasaan anak-anak kalau menghadapi ujian? Waduh, hatinya itu, rasanya itu nano-nano, ya, bermacam-macam. Ya, kalau kita bisa, rasanya kita jadi percaya diri waktu ujian dan kita yakin kita mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau pelajaran-pelajaran tertentu nih, ya, misalnya pelajaran matematika atau SMP itu atau SMA itu pelajaran fisika dan kimia, ya, waduh, rasanya itu kita itu harus belajar setengah mati supaya mendapatkan hasil yang baik. Ya, sama seperti murid-murid, mereka dalam perjalanan itu mendapatkan ujian, ujian ketaatan, ujian kerajinan untuk memberitakan kabar baik, ya. Nah, sebabnya ketika kita ujian itu, kita mempersiapkan diri baik-baik. Dan setelah ujian nanti, kita akan mendapatkan hasil, betul? Ya, guru akan panggil setiap murid, misalnya, Devlin, ini hasil ujian kamu, ya, atau ini Sharon, ini hasil ujian kamu, Nesa, ini hasil ujian kamu, ya. Nah, apa perasaan anak-anak ketika mendapatkan kertas ujian? Ya, kalau hasil ujiannya itu tidak lulus, aduh, kita jadi sedih, nangis, rasa hati jadi gagal karena apa yang sudah kita pelajari itu rupanya hasilnya tidak mendapatkan sesuai dengan KKM, ya. Nah, anak-anak semua rupanya dalam proses perjalanan murid-murid, ada murid-murid Tuhan Yesus yang tidak lulus ujian. Kenapa mereka tidak lulus ujian? Karena mereka memiliki sukacita yang semu. Sukacita mereka adalah mereka hanya melihat hasil pelayanan. Betul, ada iblis yang diusir dan iblis itu keluar dari orang-orang yang mereka layani. Betul, ada keberhasilan pelayanan, tetapi keberhasilan pelayanan itu lebih banyak ditentukan oleh pengalaman mereka, kemampuan mereka daripada bergantung penuh kepada Tuhan Yesus.
Nah ini, mereka akhirnya tidak lulus dalam ujian itu. Ya, sebabnya buat anak-anak semua, ya, mari di dalam perjalanan hidup kalian perlu memahami bahwa dalam setiap perjalanan itu kita sedang dalam sebuah ujian. Ya, ujian untuk tetap bergantung penuh kepada Tuhan, Sang Pemilik hikmat. Sehingga kalau kita mau melakukan perjalanan, kita tidak boleh hanya berfokus kepada hasil-hasil ujian kita dan membuat itu kita menjadi berbangga diri, sombong, merendahkan orang yang nilainya rendah, sehingga akhirnya kita bukan menjadi pujian buat Tuhan, tetapi kita puji diri sendiri. Ya. Nah, akhirnya apa? Kita menjadi murid Tuhan yang tidak lulus atau yang gagal. Ya. Nah, yang kedua, pasti kalau ujian kita mendapatkan hasil yang diharapkan adalah kita lulus. Hore, kita lulus, hore. Ya. Gimana perasaan anak-anak kalau nilainya bagus? Pasti pulang dari sekolah ke rumah itu dengan tergesa-gesa mau menceritakan kepada papa mama, "Mama, papa, ini nilaiku 100 atau nilaiku lulus." Ya. Itulah sukacita yang dihasilkan dari belajar yang sungguh-sungguh dan belajar dengan waktu yang cukup. Nah, kisah dalam Lukas pasal 10 juga ada murid-murid yang lulus ujian. Ya. Lulus ujian itu dalam arti apa? Murid-murid itu memahami bahwa keberhasilan pelayanan itu penting. Ada iblis yang diusir dan iblis itu keluar dari orang-orang yang dilayani. Ada rumah yang mereka datangi dan rumah itu menerima mereka dengan damai sejahtera. Tetapi mereka fokusnya adalah kepada Tuhan. Ya. Nama mereka dicatat di sorga. Itulah yang membuat mereka memiliki sukacita yang sejati. Nah, anak-anak semua, mari ya mengawali di tahun 2022 ini. Ya, Pak Charles mendorong buat anak-anak sekolah minggu, orang tua, juga kakak-kakak sekolah minggu miliki sukacita yang sejati. Sukacita sejati itu apa? Sukacita ketika kita melakukan perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus dan bersama juga dengan saudara-saudara seiman atau dengan kakak adik di tengah-tengah keluarga bersama dengan papa mamamu. Sama seperti Tuhan Yesus mengutus murid-murid berdua-berdua, artinya ada persekutuan di dalamnya, ada kebersamaan di dalamnya, ada tangan yang bergandeng tangan untuk menyambut tahun 2022 ini. Dan yang berikutnya adalah kita perlu ingat perjalanan ini bukan santai-santai, hanya sekedar melihat pemandangan, melewati pasar mall ya, lalu melewati tempat-tempat wisata dan lain-lain begitu, dan akhirnya pandangan kita tertuju kepada dunia ini. Tetapi perjalanan ini adalah sebuah ujian. Dalam ujian itu ada yang tidak lulus karena fokusnya kepada dunia ini, fokusnya kepada diri sendiri. Ya, sehingga apa? Ujiannya menjadi gagal. Tetapi kita perlu menjadi anak-anak sekolah minggu GKU Petra yang lulus semuanya. Ya, Pak Charles mengharapkan semua lulus. Lulus artinya apa? Lulus dalam arti semua kita namanya tercatat di sorga. Tercatat di sorga artinya Tuhan Yesus kenal kita. Tuhan Yesus tahu bahwa ketika kita ujian itu kita jujur. Ya, Tuhan Yesus tahu ketika kita melewati ujian-ujian itu kita tidak cengeng, tetapi kita belajar untuk tahan uji, belajar untuk terus rajin,
sehingga kita mendapatkan keberhasilan, baik buat anak-anak misalnya keberhasilan di dalam mencapai hasil yang terbaik dalam proses studi kalian, maupun keberhasilan di dalam kita mentaati kehendak Tuhan, mentaati firman Tuhan yang kita baca dan dengar, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikenal oleh Tuhan Yesus. Inilah dua pesan penting yang Pak Charles mau sampaikan buat anak-anak sekolah minggu, buat orang tua. Mari kita memiliki sukacita yang sejati, sukacita karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan dengan keluarga dan dengan persekutuan. Dan yang kedua adalah mari kita melakukan perjalanan ini dengan pengertian setiap perjalanan ini, sepanjang perjalanan ini adalah sebuah ujian untuk kita lulus karena kita dikenal dan diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak, ke orang tua dan guru sekolah minggu. Amin. Mari semua tutup Alkitabnya, mari kita berdoa buat firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini bersama dengan anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing, karena kami masih tetap dalam masa pandemi, dan juga bersama dengan orang tua dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan mengantar kami di tahun yang baru, tahun 2022. Kami bersyukur karena di dalam perjalanan kami di tahun 2022, Tuhan mengutus kami dalam persekutuan, baik di tengah-tengah gereja dan keluarga, untuk memberitakan kabar baik. Tolong kami ya Tuhan, supaya mata kami tidak hanya tertuju kepada pandemi ini, tidak hanya tertuju kepada hal-hal yang fana dan lahiriah ini, tidak tertuju hanya kepada hal-hal yang menyenangkan diri kami sendiri, tapi kami juga memahami bahwa sepanjang perjalanan kehidupan kami adalah sebuah tugas, sebuah ujian supaya kami lulus, dan ujung daripada proses ujian itu adalah nama kami tercatat dalam buku kehidupan di surga. Kami berdoa agar ketaatan kami, kekudusan kami dapat menjadi hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan di tahun 2022 ini. Ini doa syukur kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya Kak Mary, tadi kita sudah dengarkan akan firman Tuhan ya Kak ya. Iya. Luar biasa kan adik-adik semuanya ya, firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Charles. Yes. Dan kita semua dari Komisi Sekolah Minggu mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Pendeta Charles Luton akan dalam menyampaikan akan Tuhan firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta juga dengan keluarga, bahkan juga untuk seluruh pelayanannya. Dan yang bahagia Kak Mary dan adik-adik sekolah minggu semuanya, di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Aris dan juga Kak Mary undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Yuk kita mau joget nih Kak Mary ya. Kita mau katakan Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Oke, berarti semuanya badannya digerakin ya kan ya? Itu Kak, ayo Kak. Ya, semuanya bangkit berdiri sambil bergoyang. Kita mau katakan apa Kak Mary? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali
puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi kamu bilang puji ini ya. Ayo bilang kepadanya adik-adik. Sekali lagi kita katakan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri semua, ya. Dan mari kita tutup ibadah Minggu 23 Januari 2022 ini dengan doa berkat. Mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan pengajaran penghiburan serta kuasa mujizat dari Roh Kudus turun atas anak-anak sekolah minggu, turun atas keluarga mereka, turun atas orang-orang yang mereka kasihi dimanapun mereka berada, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Kak Andes, tiga waktunya sudah selesai dan kita, Kak Andes, Kak Mary mau mengucapkan kepada adik-adik Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.